Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik yaitu Lord Lingard yang berhasil meraih brace pada saat laga melawan Andorra. Terus ada juga berita dari Arsenal yang katanya memanggil kembali Arsene Wenger untuk melatih. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, kehadiran Cristiano Ronaldo membawa berkah tersendiri. Kabarnya penjualan jersey anyar Ronaldo mencapai 642 miliar rupiah. Sementara itu juga Ronaldo dikabarkan akan bebas dari pajak. Kedatangan Cristiano Ronaldo memberikan keuntungan besar bagi MU. Salah satunya adalah meningkatnya penjualan jersey. Dalam waktu 12 jam saja Setan Merah mendapat keuntungan sebesar 37 juta euro atau sekitar 642 miliar rupiah. MU sendiri mendapat keuntungan sebesar 7%. Kabarnya jersey tersebut dijual dengan harga 70 euro atau sekitar 1,2 juta rupiah per lembarnya. Ronaldo mendapat keuntungan setelah memutuskan kembali ke Manchester United. Ronaldo dikabarkan gak akan bayar pajak penghasilan selama membela Setan Merah. Bersumber dari Financial Times Italia, bomber asal Portugal tersebut bisa mendapatkan gaji secara utuh tanpa harus dipotong oleh pajak. Pasalnya pemerintah Inggris saat ini menerapkan kebijakan res non-dom. Kebijakan ini memungkinkan pekerja asing yang gak berdomisili di Inggris mendapatkan kebebasan pajak. Arsenal yang terus anjlok diwajibkan menang melawan Norwich City. Nah, keterpurukan skuad Gunner ini membuat mereka memujuk Arsene Wenger untuk kembali melatih. Posisi Mikel Arteta sebagai pelatih Arsenal saat ini sedang di ujung tanduk. Dalam 3 laga yang sudah dimainkan, Arteta gagal membawa The Gunners meraih kemenangan. Mereka harus takluk dari Brentford, Chelsea, serta Manchester City. Saat ini posisi Arteta kian terancam. Oleh karena itu, Arteta dituntut untuk memenangkan laga selanjutnya. Mantan gelandang timnas Inggris Joe Cole berpendapat kalau Arteta nggak bisa mengalahkan Norwich City di laga berikutnya. Cole juga menyebut kalau itu adalah laga terakhir Arteta. Di bawah kepelatihan Mikel Arteta, performa Arsenal terus merosot. Sampai saat ini The Gunners sudah menelan 3 kekalahan di laga perdananya. Oleh sebab itu posisi Arteta saat ini kian terancam. Kabarnya klub yang bermarkas di Stadion Emirates ini sedang memujuk Arsene Wenger untuk kembali melatih. Walaupun sudah berusia 71 tahun, The Gunners yakin kalau Wenger mampu membangkitkan performa klub asal London Utara tersebut. Kita pindah ke La Liga, ada Emerson Royal yang heran dirinya didepak oleh Barcelona. Sementara itu kepergian Antoine Griezmann membuat sejumlah pemain Blaugrana senang. Pada beberapa hari yang lalu Emerson Royal resmi bergabung ke Tottenham Hotspur. Bek kanan asal Brazil ini diboyong dari Barcelona dengan mahar 25 juta euro. Emerson sendiri merasa heran kepada Barcelona. Pasalnya 1 bulan yang lalu dirinya baru didatangkan dari Real Betis dengan mahar 9 juta euro. Emerson juga baru saja diturunkan pada laga melawan Getafe. Akan tetapi pada sore harinya manajemen bilang kalau dirinya bakal dijual. Pada hari terakhir penutupan bursa transfer, Antoine Griezmann resmi meninggalkan Barcelona. Striker timnas Prancis ini kembali memperkuat klub lamanya yakni Atletico Madrid. Bersumber dari Sports Bible, kepergian Griezmann malah disambut gembira oleh sejumlah pemain Barcelona. Alasannya mereka terganggu dengan tingkah laku Griezmann. Hal ini merupakan buntut dari keterlibatan Griezmann di film dokumenter berjudul The Decision. Alasannya film ini seakan menyudutkan Barcelona. Miralem Pjanic resmi bergabung dengan klub raksasa Turki yakni Beşiktaş. Pjanic resmi berseragam Beşiktaş dengan status pemain pinjaman selama 1 musim. Setelah resmi bergabung ke Beşiktaş, gelandang asal Bosnia ini menyampaikan unek-unek yang ia rasakan selama dilatih oleh Ronald Koeman. Menurut Pjanic, pelatih asal Belanda tersebut selalu mencapakan dirinya dari skuad Blaugrana. Setelah memutuskan hengkang ke Real Madrid, gelandang muda asal Prancis Eduardo Camavinga memberikan kado spesial kepada klub lamanya yakni Rennes. Bersumber dari El Equipe, Camavinga menyiapkan 166 kado kepada seluruh karyawan Rennes. Kado tersebut berupa jersey Real Madrid yang bertuliskan namanya.
Rennes sendiri menjadi klub yang paling membekas bagi Kamavinga. Pasalnya saat masih berusia 11 tahun dirinya sudah bergabung dengan klub asal Prancis tersebut. Bek tengah Sevilla Jules Koundé dikabarkan kesal kepada manajemen klub. Pasalnya Sevilla menolak tawaran yang sudah diajukan oleh Chelsea. Seperti diketahui, Koundé sendiri memang menjadi pemain incaran utama bagi skuad The Blues. Saat itu, proses negosiasi di antara keduanya berjalan cukup lancar. Chelsea bahkan langsung menjual Kurt Zouma ke West Ham United. Tetapi sayang, setelah menjual Zouma, Chelsea gagal mendatangkan Koundé karena tawarannya dianggap terlalu kecil. Walaupun bursa transfer musim panas sudah ditutup, drama kepindahan Franck Kessie terus berlanjut. Kessie disebut menolak perpanjangan kontrak di AC Milan. Jurnalis Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa menyebut kalau Kessie menolak perpanjangan kontrak dengan tawaran gaji 3 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Gelandang asal Pantai Gading tersebut menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Rossoneri senilai 6,5 juta euro. Mantan bek kanan Chelsea Davide Zappacosta nyaris bergabung dengan klub Serie A Fiorentina. Akan tetapi bek asal Italia tersebut lebih memilih Atalanta sebagai klub barunya. Zappacosta diboyong dari Chelsea dengan mahar sebesar 9 juta euro. Mantan bek AS Roma ini membeberkan alasan mengapa dirinya lebih memilih Atalanta. Zappacosta bilang kalau dirinya penasaran dilatih oleh Gian Piero Gasperini. Zappacosta yakin kalau dirinya bakal lebih berkembang kalau dilatih oleh pelatih asal Italia tersebut. Berikutnya ada kabar dari David Alaba yang dikecam oleh para fans Bayern Munchen karena dianggap terlalu cepat move on. Sementara itu Sergio Busquets nggak setuju Piala Dunia digelar 2 tahun sekali. Bek tengah anyar Real Madrid David Alaba dikecam oleh para fans Bayern Munchen. Pasalnya, bek asal Austria tersebut dinilai terlalu cepat move on karena mencium logo Real Madrid. Selain dikecam para supporter, Presiden Bayern Munchen Herbert Hainer juga terkejut dengan hal tersebut. Pasalnya, Alaba sudah menghabiskan 13 tahun bersama skuad The Bavarians. Mantan pemain Bayern Munchen Jerome Boateng mengatakan kalau para fans nggak perlu memikirkan hal tersebut. Presiden FIFA Gianni Infantino mendukung proposal untuk mengadakan Piala Dunia setiap 2 tahun sekali. Ide ini juga mendapat dukungan dari mantan pelatih Arsenal yakni Arsene Wenger. Akan tetapi gelandang Barcelona Sergio Busquets nggak setuju dengan rencana tersebut. Menurut Busquets hal ini bisa mengorbankan para pemain. Busquets bilang kalau para pemain cuma punya sedikit waktu untuk beristirahat. Di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia, Inggris, Jerman, dan Spanyol berhasil meraih kemenangan besar. Nah hebatnya Lord Lingard yang membuat The Three Lions juga meraih brace. Di matchday kelima kualifikasi Piala Dunia Grup I, Inggris kembali meraih hasil yang positif. Harry Kane CS berhasil mencukur Andorra dengan 4 gol tanpa balas. Pada laga tersebut, Lord Lingard berhasil tampil apik dengan mencetak brace. 2 gol tersebut mampu dia lesakan pada menit ke-18 dan 78. Pada gol pertamanya, Lingard juga berselebrasi dengan gaya khas Cristiano Ronaldo. Sementara itu, 2 gol Inggris lainnya dicetak oleh Harry Kane dan Bukayo Saka. Di laga kualifikasi Piala Dunia zona Eropa, Jerman bertanding menghadapi Armenia. Berlaga di Mercedes-Benz Arena, Der Panzer sukses melibas Armenia dengan 6 gol tanpa balas. Laga baru berjalan 15 menit, Der Panzer sudah unggul 2 gol melalui brace Serge Gnabry. Di menit ke-35, Marco Reus berhasil menambah keunggulan. Jelang turun minum, Timo Werner menambah pundi-pundi gol skuad Der Panzer. Di babak kedua, Jerman kembali mencetak gol melalui Jonas Hofmann. Sementara di tambahan waktu babak kedua, Jerman menutup pesta golnya melalui Karim Adeyemi. Dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia, Spanyol berhasil meraih kemenangan. Skuad La Furia Roja sukses membenamkan Georgia dengan 4 gol tanpa balas. Memasuki menit ke-14, Spanyol berhasil membuka keunggulan melalui Jose Gaya. 11 menit berselang, Carlos Soler berhasil menggandakan keunggulan.
Lalu jelang turun minum, Ferran Torres berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Sementara di babak kedua, Spanyol menambah 1 gol tambahan melalui Pablo Sarabia. Terakhir ada laga Brazil melawan Argentina yang harus dihentikan paksa oleh petugas kesehatan. Sementara itu, Leani Ratri Oktila berhasil menyumbang 2 medali emas Paralimpiade untuk Indonesia. Selamat ya! Pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia, laga antara Brazil melawan Argentina terpaksa dihentikan. Padahal laga ini baru berjalan selama 6 menit. Laga tersebut diberhentikan oleh sekelompok orang yang diduga badan kesehatan setempat. Saat itu para pemain Argentina diarahkan ke ruang ganti sementara para pemain Brazil tetap di lapangan. Pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Grup C, timnas Swiss sukses menahan imbang Italia. Saat itu laga berakhir dengan skor kacamata. Keberhasilan timnas Swiss menahan Gli Azzurri nggak terlepas dari peran apik penjaga gawang mereka yakni Yann Sommer. Dalam laga tersebut, Sommer berhasil mencatatkan statistik yang mengesankan. Penjaga gawang berusia Mönchengladbach ini mencatatkan 7 penyelamatan. Gak cuma itu, Sommer juga mampu menahan tendangan penalti dari Jorginho. Di laga melawan Swiss, Italia gagal meraih kemenangan. Skuad Gli Azzurri berhasil ditahan imbang dengan skor kacamata. Walaupun gak menang, Italia berhasil mencatatkan rekor apik. Gli Azzurri tercatat sebagai tim yang gak terkalahkan dalam 36 pertandingan secara beruntun. Rekor tersebut melewati rekor timnas Spanyol di tahun 2007 sampai 2009. Kekalahan terakhir Gli Azzurri mereka rasakan pada bulan September 2018 yang lalu. Saat itu mereka ditaklukkan Portugal di Liga Negara dengan skor tipis 1-0. Dalam 2 laga terakhir, atlet bulu tangkis mampu menyumbangkan 2 medali emas untuk Indonesia. 2 medali ini disumbangkan oleh ganda putri dan ganda campuran. Di ganda putri ada Leani Ratri Oktila dan Halimatus Sa'dia. Sementara di ganda campuran, Ratri dipasangkan dengan Hari Susanto. Melalui sambungan video call, Presiden Indonesia Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada para atlet dan pelatih yang sudah berlaga di Paralimpiade Tokyo 2020. Jadi guys, kita masuk ke sesi baca-bacain komentar kamu. Langsung aja yang pertama, ini dari Riko Hairul Anam. Kak, nitip pesan buat Wika Monica cepat sembuh biar bisa jalan-jalan lagi, Kak. Amin, semoga Kak Wika Monica bisa cepat sembuh dan bisa kembali lagi jalan sama Kak Riko. Ceileh. Lanjut ya, dari P Official. Alhamdulillah Arsenal menang, semangat mengejar championship-nya. Semangat ya buat Arsenal, kita doain semoga bisa menang championship seperti harapan dari Mas P Official. Nah, buat kamu yang mau komentar juga, bisa komentar di bawah ini ya guys. Sampai jumpa.